Shalom semuanya, hari ini juga mari kita berpikir tentang hati Tuhan dan mari kita ingat sepanjang hari ini. Saat kita membaca 1 Samuel pasal yang 25, di situ adanya firman Tuhan tentang Daud sama Abigail. Sebenarnya Abigail adalah dulu istri dari seorang yang bernama Nabal yang tinggal di daerah Maon dan mempunyai perusahaan yang sangat besar dan kaya sekali. Saat dia berada di dalam daerah Maon dan berbisnis usaha di Karmel, kebetulan di situ ada Daud di sekitarnya. Di padang gurun, Daud masih ada di daerah situ dan selama dia ada di sana, dia bisa menjaga semua segala yang usaha dan miliknya dari kepunyaan Nabal. Dan pada suatu hari, datanglah hari untuk pengguntungan bulu domba, berarti panen atau hasil usaha mereka. Daud mengirim 10 orang kepada dia untuk meminta sesuatu daripada dia. Sebab selama Daud tinggal sekitar Nabal, dia yang menjaga untuk kepunyaan Nabal tidak akan luka, tidak ada yang hilang dari musuh-musuhnya. Jadi, dia pasti berpikir bahwa jika Daud mengirim orang-orang kepada Nabal, pastilah dia akan menghargai perbuatan yang baik Daud kepadanya dan akan membalas dengan baik hati, yaitu daging atau kulit apapun yang Nabal kasih kepada Daud. Akan tetapi, saat orang-orang dari Daud datang kepada Nabal, Nabal yang berkata kepada mereka bahwa ayat 10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Begitu dia yang tidak menghargai Daud sampai menghina, sampai mengabaikan tentang Daud juga. Itu mengakibatkan murka marah Daud kepada Nabal sehingga Daud menyuruh kepada orang-orangnya ambil pedang, senjata semua supaya dia dapat mengalahkan semua segala yang punya dari Nabal. Sebab Nabal tidak menghargai apa yang perbuatan Daud yang baik hati kepadanya. Akan tetapi, hamba-hamba dari Nabal, mereka yang lari secepatnya kepada istrinya Nabal, yaitu Abigail, dan berkata, mulai ayat yang 14 begini. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Sekarang Nabal yang kaya ini tidak sama sekali menghargai perbuatan baik dari Daud, akan tetapi hamba-hambanya tetap merasa yang kebaikan dan hati yang baik Daud kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan mengasihi, di sini ada apa yang kita harus memahami dan berpikir ulang adalah di dalam kehidupan rohani sehari-hari kita atau kehidupan sehari-hari kita biasa pun begitu. Kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, dan perjagaan Tuhan kepada kita. Akan tetapi sebab tidak ada hal-hal yang jahat terjadi kepada kita atau tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan sering terjadi kepada kita, kita tidak selalu merasa perlindungan dan bantuan Tuhan kepada kita. Sebab itu, saat kita mempunyai hati untuk mengucap syukur dan menghargai
perbuatan Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita, sering kita lupa ada apa yang kita harus mengucap syukur, kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki perlindungan dan bantuan Tuhan kepada kita, setiap saat pastilah akan ada banyak masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, kehilangan apapun sering terjadi kepada kita. Pengkhotbah juga berkata bahwa oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi saudara-saudara, sepertinya Tuhan tidak selalu memurkai kepada kita setiap saat kita berbuat jahat. Jika Tuhan melakukan hukuman setiap saat yang kita berbuat jahat, kita tidak akan mungkin hidup di dalam dunia ini. Seperti Nabal, sekarang dia sudah berada di dalam perlindungan dan bantuan dari Daud, akan tetapi dia hanya berpikir bahwa dia yang berbuat baik, dia yang memperolah bisnis, semuanya baik-baik, dia yang menjaga baik, sehingga dia berpikir tidak pernah dia menerima bantuan apapun dari luar. Akan tetapi saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Daud adalah gambar dari Kristus Yesus. Sekarang saat kita hidup dengan aman dan tidak masalah, ini tidak karena kita yang selalu berbuat baik, selalu sukses, selalu bekerja keras, akan tetapi kita harus tahu bahwa ini semua segalanya sesungguhnya anugerah Tuhan kepada kita. Tetapi kita jarang merasa, jarang menghargai, jarang memikirkan hal-hal itu. Dengan mulut kita sendiri, kita mengucap syukur, memuji Tuhan, berkata begitu, tapi sejujurnya di dalam hati kita, jarang kita mengingat dan mengucap syukur kepada semua hal kepada Tuhan. Tapi jika saat kita mengalami kesulitan, sakit penyakit, itulah saatnya kita mencari Tuhan, merendahkan diri, begitu. Akan tetapi, apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, walaupun kita tidak mendatangkan atau mengalami kekurangan, kesulitan, masih kita berada di dalam pertolongan Tuhan. Dan setiap saat kita harus mengetahuinya dan mengucap syukur kepadanya. Kembali ke 1 Samuel pasal yang 25, ayat yang 16. Hamba-hamba dari Nabal yang mengembalakan domba-domba, mereka yang pasti tahu, seperti berkata, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi mereka yang merasa keperluan dan bantuan yang luar biasa dari Daud sama orang-orangnya, dan mereka menghargai, akan tetapi Nabal tuannya tidak sama sekali tidak. Sehingga mereka berkata kepada Abigail, ayat 17, oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Walaupun mereka pekerja di rumah, di tempatnya Nabal, tapi mereka pun tahu bahwa tuan mereka, yaitu Nabal, adalah seorang yang dursila. Jadi teman-teman, siapa itu yang dursila? Kita yang sekarang tinggal di dalam anugerah Tuhan, kita yang tinggal di dalam pertolongan Tuhan, akan tetapi tidak menghargainya, tidak ingatnya, dan tidak tahunya, tidak ingin tahunya. Dan pada saat Tuhan kirim orang atau memberikan hati untuk mengucap syukur kepadanya, akan tetapi mengabaikan itu. Inilah seseorang yang dursila. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita mempertimbangkan diri hati kita. Apakah kita tidak hanya secara pengetahuan, akan tetapi di dalam diri hati kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia melindungi kita, sebab Ia mengasihi kita, atau kita seperti pengkhotbah tadi berkata, berani berbuat dosa karena hukuman tidak segera dilaksanakan kepada kita.
Janganlah menikmati pembebasan yang Tuhan memberikan kepada kita untuk keinginan daging kita. Akan tetapi dengan begitu kita harus mengembalikan semua segala pujian, kemuliaan, dan mengucap syukur kepada Tuhan dan hidup di dalamnya. Inilah apa yang Tuhan menghendaki kepada kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.